warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, belum kenal aku kan? Nah, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Family. Saya selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Radiologi. Nah, kali ini saya bersama narasumber nih. Kita akan membahas seputar pengetahuan-pengetahuan kecil tentang Ramadan. Nah, sebelumnya mari kita kenalan dulu dengan narasumber hebat kita, Mas Rehan. Hai, perkenalkan nama saya Rehan Farel Kanantara Afif. Saya di sini sebagai Sekretaris Umum 2. Dan kali ini saya sebagai narasumber podcast Ramadan Himara. Oke, halo Mas Rehan. Halo. Oke. Gini, mungkin kita udah paham banget ya Mas terkait ngantuk di bulan Ramadan. Pasti ya kita apalagi yang generasi Gen Z lah gitu istilahnya. Kita tuh ngantuk lah, habis itu banyak yang kayak kalau malamnya begadang lah. Jadi kita di siang-siang hari kayak gini di bulan Ramadan tuh pasti ngantuk kan. Nah, itu Mas, kali ini kita bersama akan berdiskusi, akan membahas sedikit terkait inti dari hukum tidur di bulan Ramadan gitu. Tidur di siang harinya ya Mas, kalau malam mungkin emang udah wajib kita tidur gitu. Oke teman-teman, mungkin teman-teman udah paham ya rasa lemas dan capek di bulan Ramadan gitu. Apalagi kan Ramadan itu istilahnya kita menahan lapar, menahan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nggak jarang nih ibadah seperti itu banyak pemuda-pemuda, bahkan nggak pemuda doang, semua masyarakat itu tidur di siang hari, bahkan bisa kelabakan. Oleh karena itu, hari ini kita akan berdiskusi, akan bercerita sedikit terkait hukum tidur di bulan Ramadan. Intinya ini tidurnya di siang hari ya teman-teman, bukan tidur di malam hari. Karena malam hari itu emang wajib tidur sih sebenarnya, tanpa meninggalkan ibadah-ibadah yang telah diputuskan di bulan Ramadan. Apalagi kan Ramadan ini istilahnya Ramadan itu istilahnya kayak bulan yang banyak pahalanya gitu. Jadi ya kita pasti harus memanfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, gimana Mas kira-kira hukum tidur siang yang berlebihan di bulan Ramadan? Menurut saya untuk tidur di bulan Ramadan itu tidur biasa, bukan tidur yang berlebihan. Pertama-tama itu hukumnya tidur dihitung sebagai ibadah. Itu menurut ulama dalam hadis sih. Nah, untuk yang berlebihan sebaiknya jangan sih tidur berlebihan, karena apa ya, di bulan Ramadan itu harus diisi banyak aktivitas, seperti aktivitas yang baik, yaitu kayak i'tikaf, tadarus Al-Quran. Nah, karena bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah, maka dari itu kita harus memperbanyak amalan-amalan kebaikan supaya pada saat Lebaran atau setelah Ramadan ini seluruh amalan-amalan tersebut itu dapat berguna untuk kedepannya. Iya, betul. Dan tidur yang berlebihan itu dapat mempengaruhi kesehatan juga. Biasanya kalau kita kebanyakan tidur, badan lebih lemas, terus Capek-capek. ya, mau apa-apain juga malas, ya begitulah. Mas sendiri gimana kesehariannya? Apakah sering tidur di siang hari atau bagaimana? Untuk sekarang ya alhamdulillah, setelah sahur biasanya itu nunggu untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh saya balik ke kos, istirahat sebentar sih, nggak tidur tapi cuma main HP paling sampai jam 7, habis itu bersih-bersih kos. Jadi paling tidur setelah zuhur sampai jam 3, habis itu dilanjutkan dengan aktivitas olahraga seperti lari dan lain sebagainya. Oh, berarti sangat produktif ya teman-teman aktivitas Masnya. Oke. Berarti kalau dibilang untuk tidur di siang hari berarti diperbolehkan asalkan tidak berlebihan, begitu? Oh, oke. Kira-kira itu banyak ya Mas hadis atau hukum yang membahas terkait tidur di bulan Ramadan itu? Kalau hadis itu
banyak sih, terutama ulama-ulama besar udah pada membahas tentang tidur di bulan Ramadan itu, dan kebanyakan ulama sependapat dengan apa yang saya katakan tadi. Maka dari itu saya bisa mengatakan hal tersebut. Oh, mantap. Siap. Terus Mas, kalau di malam hari itu tuh bagaimana? Apakah kita emang disarankan untuk begadang atau bagaimana ya? Ya, Dalam segi ibadah atau gimana? sebaiknya untuk malam hari kita sebaiknya itu setelah sholat tarawih, tadarus, sebaiknya untuk istirahat, karena di pagi harinya kita harus mempersiapkan untuk sahur dan kegiatan di siang hari. Kalau kita begadang, nanti kegiatan di siang hari, di pagi hari akan kelabakan dan kita akan ngantuk gitu. Iya, betul sih. Apalagi kan kita yang anak kuliah ya Mas, otomatis kita juga ada tugas, kuliah di siang hari, jadi otomatis kan bakal ngantuk gitu. Nah gitu teman-teman, kira-kira informasi terkait apakah hukum dari tidur di siang hari pada bulan Ramadan. Kira-kira dari Mas ada saran nggak Mas supaya kita tidak tidur di siang hari pada saat bulan Ramadan? Ya, sebaiknya setelah sahur itu diusahain duduk, jangan langsung berbaring ke tempat tidur, karena setelah sahur makanan masuk otomatis perut kenyang. Kalau kita berbaring ke tempat tidur, iya langsung tidur itu. Kita ninggalin sholat subuh, kalau ada kegiatan pagi bisa-bisa kesiangan, ya gitu. Setelah sholat subuh juga diusahain ngisi kegiatan positif, kan bisa ngaji, tadarus dan lain sebagainya. Terus habis tadarus kan bisa untuk mandi, lalu dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Dan untuk sore harinya kita bisa olahraga, kan sudah mendekati untuk berbuka. Sebaiknya ya tubuh itu perlu digerakkan, karena kalau tidak gerak nanti peredaran darah pada tubuh tidak akan lancar. Oke. Oh berarti gitu ya teman-teman, intinya tuh harus produktif teman-teman. Jadi jangan di bulan Ramadan tuh kalian tidur, itu nggak bakal bermanfaat, dan pahala puasa kalian tuh bakal sia-sia gitu, bakal kebuang. Mending sekarang tuh kalian manfaatkan dengan baik-baik waktunya untuk beribadah, produktif lah intinya gitu. Apalagi sebagai mahasiswa generasi milenial seperti kita. Tuh. Nah, begitulah pembahasan untuk penjelasan dari teman saya tadi terkait hukum tidur siang di bulan puasa. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan nih teman-teman, bahwasannya kita bukan tidak boleh sih, sebenarnya tidur boleh, tapi jangan berlebihan. Ingat ya, berlebihan. Itu intinya. Jadi kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, kan masih bisa melakukan aktivitas kita selain dari tidur gitu. Misal kalau kita sebagai generasi muda, misal kita bisa olahraga, bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas di tempat lain, atau menjadi apa kayak gitu, volunteer. Pokoknya ya kita menyibukkan diri aja supaya tidak ada rasa lemas atau bagaimananya gitu. Mungkin cuma itu ya Mas untuk pembahasan podcast kita kali ini. Terima kasih karena sudah mau untuk menjadi narasumber kita di hari ini. Sekian dulu dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.